Iya, sebenarnya teknologi itu tidak mengancam keberadaan manusia. AI, robot, teknologi digital, teknologi mesin, semuanya sebenarnya tidak ada yang mengancam. Justru mereka itu membantu kita, membantu pekerjaan kita, dan juga memudahkan aksesibilitas kita dalam menggapai informasi, dan juga memudahkan kita untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dinilai berat jika ditangani oleh manusia, yang hampir manusia itu tidak mampu melakukannya, bahkan tetapi masih bisa sebenarnya, hanya saja untuk lebih menghemat waktu, menghemat energi, menghemat tenaga, itu dengan bantuan teknologi tersebut. Lantas teknologi yang seperti apa yang membahayakan bagi manusia? Adalah teknologi yang ketika di luar kendali, kita sudah merasa ketergantungan dengan teknologi tersebut. Kalau misalnya HP ini kita gunakan untuk mencari informasi yang kita butuhkan itu terlewat, dan kita justru malah mendapatkan informasi di luar yang kita butuhkan. Seharusnya mendapatkan konten-konten edukasi, kita mendapatkan konten hiburan yang melebihi batas waktu yang seharusnya. Seperti itu, sehingga kita tidak terasa waktu begitu cepat berjalan, sebab sudah habis waktunya dengan teknologi tersebut. Padahal seharusnya teknologi ini membantu mempercepat pekerjaan kita. Teknologi seharusnya mempercepat pekerjaan kita, tapi malah memperlambat apa yang seharusnya fokus kita kerjakan, fokus kita butuhkan dari teknologi ini. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah merasa diancam oleh teknologi, seharusnya dia tidak usah mengatakan bahwa teknologi akan mengancam manusia, yaitu adalah manusia yang tidak bisa menggunakan teknologinya dengan baik. Tidak usah mega secara besar-besaran. Kita kehilangan waktu sejenak untuk merenungkan, untuk kontemplasi, untuk beristirahat, hanya karena yang namanya teknologi digital berupa gadget. Itu pun kita sudah terancam, kita sudah terjajah mental kita, semuanya. Dan akhirnya apa? Akhirnya ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, yang ditimbulkan adalah kita jadi merasa terdistraksi. Kita menjadi ketergantungan dengan apa yang kita cari di gadget ini, padahal yang sebenarnya dibutuhkan itu adalah bersosialisasi. Jadi kita mendapatkan sesuatu nih dari teknologi digital, tapi setelah kita tahu, kita stagnan di situ. Yang seharusnya kita merealisasikan di kehidupan nyata, kita jadi malas-malasan. Halah gitu. Halah wis enak dolanan digital aja. Mainan di dunia maya wis cukup. Halah, dunia nyata itu terlalu bertele-tele, terlalu alay, terlalu lebay, terlalu minyek-minyek, terlalu absurd. Padahal gak ada tuh orang dulu kayak gitu. Tapi di sisi lain, penggunaan teknologi yang tidak menjajah dirinya justru membuat dia terberdaya. Dari situ dia mengetahui apa yang seharusnya dia dapatkan, yaitu hal-hal yang positif yang mampu membangun dan mengembangkan dirinya. Karena apa? Tidak mungkin teknologi itu menjajah seseorang yang sedang menggunakan teknologi tersebut, sebab teknologi itu masih memiliki kecerdasan buatan. Mereka tidak bisa berkembang karena mereka tidak memiliki emosi, tidak memiliki jiwa, tidak memiliki kesadaran akan mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya. Kalau misalnya siapa yang membuat teknologi itu, yaitu manusia, tidak akan memprogram secara lebih berkembang lagi, maka ya tidak mungkin itu akan mengancam manusia. Jadi intinya adalah bukan teknologi yang mengancam manusia, tetapi manusia sendiri. Manusia sendiri yang mengancam dirinya sendiri dengan bantuan alat itu. Jadi pilihannya adalah manusia ini mau dibantu dengan alat untuk berkembang lebih baik, atau justru dimerosotkan oleh dirinya sendiri menggunakan alat sampai nggak terkendali, dan ujung-ujungnya dia bingung mau mencari penyembuhan kemana. Kalau yang semakin berlarut, mencari penyembuhan di handphone juga dengan cara diagnosis bersama AI misalnya. Lah, kenapa kita harus
menyembuhkan mental kita dengan AI, sedangkan AI sendiri tidak memiliki perasaan. Mereka tidak mengerti jiwa mereka sendiri karena mereka tidak punya, apalagi harus mengetahui jiwa kita. Ketika si AI itu bilang, ya maaf saya nggak ngerti perasaan kamu, ya emang bener. Jadi ya gimana ya, tahu yang seharusnya. Jangan malah menjajah diri sendiri dengan teknologi. Mari kita menggunakan teknologi untuk mengembangkan diri kita. Udah, kalau nggak bisa menggunakan teknologi, kita memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Udah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan barang-barang yang di sekitar, selesaikan dulu nih pikiran, selesaikan dulu ini mental. Gimana ketika kita menghadapi barang-barang yang ada di sekitar? Gimana kita akan menghadapi teknologi ini yang begitu banyak informasi, bahkan mengatur hidup kita, seakan-akan kita harus estetik hidupnya, seakan kita harus menggunakan outfit ini, seakan harus kita menggunakan produk ini, diatur sekali oleh teknologi. Walaupun sebenarnya di dalam teknologi itu yang mengendalikan adalah manusia. Maka sebenarnya bukan teknologi yang mengancam kita, tapi manusia mengancam manusia yang lain menggunakan teknologi. Bayangkan, begitu buruknya teknologi jika tidak dimanfaatkan secara baik, dan otak kita ini terus terforsir dengan apa yang teknologi katakan, hasil tangan manusia. Jadi manusia saling menjajah manusia yang lain. Itu manusia antar manusia itu punya potensi untuk seperti itu. Kalau dia tidak menjajah dengan militer, dengan senjata, atau dengan sihir, dengan santet, maka dengan teknologi ini manusia akan menghancurkan orang lain. Hati-hati ini, hati-hati sekali, bahwa sekarang eranya tidak ada materialistik, tapi juga idealisme, ideologi yang bisa disebarkan melalui teknologi, termasuk produk-produk itu juga menggunakan ideologinya kapitalisme. Secara tidak langsung kita bisa termakan dan terjajah oleh ideologi tersebut, karena ideologi dulunya bisa disebarkan melalui media cetak, melalui surat-surat, melalui tulisan yang tersebar secara bebas dan masif. Sekarang hal itu berpindah kepada teknologi juga. Jadi lengkap di sini, bisa melalui video, melalui termasuk suara saya ini juga sedang mentransfer ideologi. Tapi kalau ini merupakan ideologi kebenaran, ya diambil saja yang benar. Kalau tidak, ya tidak, saya tidak akan menggiring ke kebenaran atau ke kesalahan. Silahkan dicerna sendiri-sendiri kebutuhannya kalian itu apa. Saya juga ingin mencerna dari diri saya sendiri bahwa ini adalah kebutuhan saya untuk berbicara kepada sang teknologi ini bahwa sebenarnya kami itu tidak salah, tapi antar manusia yang tidak bisa mengendalikan emosinya diri sendiri sehingga berdampak kepada orang lain. Akhirnya ini yang terjadi, mental terserang sebab orang lain menyerang mental kita dengan mental mereka. Akhirnya perang mental terjadi dengan bantuan teknologi. Parah sekali kan? Jadi siapa di sini yang salah? Kita harus menyalahkan teknologi mengancam diri kita. Itu salah besar. Tapi kalau misalnya itu benar adanya, maka tidak benar. Saya belum, di otak saya ini tidak mengatakan bahwa teknologi mengancam diri kita. Tidak. Ini adalah manusia yang membuatnya.